Video ini dibuat sebagai pengganti kegiatan tutorial yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 karena pada saat tutorial tersebut rekamannya gagal. Jadi khusus untuk kelas K27 FTSL saya ulangi lagi pembuatan videonya. Semoga bermanfaat. Oke, sebagaimana biasanya kita akan bahas soal-soal yang sudah saya beri tanda biru seperti ini. Nanti akan ada yang ditandai warna merah, itu PR untuk kalian. Oke, kita mulai dengan yang soal telah konsep dulu. Yang gampang saya langsung lisan saja ya. Barisan AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan real A jika, nah ini soal ini saya rada nggak jelas harus dinyatakan dalam bentuk epsilon limitnya atau cukup mengatakan limitnya. Jadi saya interpretasikan aja cukup dengan mengatakan bila ini limit n mendekati tak hingga dari AN itu sama dengan A. Oke. Yang B. Jika barisan AN monoton naik dan titik-titik, ingat ini barisan monoton naik, dia akan konvergen bila terbatas di atas. Pengertian terbatas di atas, kalau yang lupa dilihat lagi di sesi kuliahnya ya. Kemudian deret ini konvergen jika dan hanya jika, ini kita lihat ini adalah deret geometri ya, dengan rasio R. Jadi konvergen jika dan hanya jika rasionya, mutlak rasionya kurang dari 1, jumlahnya 1/1 min rasio. Kemudian lanjut ke yang G. Dengan menggunakan uji banding biasa, jika kita punya hubungan ini dan ini, maka, nah kita lihat, ini B yang suku-sukunya lebih besar. Kalau sigma BN divergen, katakan kalau divergen, maka sigma AN kita nggak bisa nyimpulkan. Yang lebih kecil dari sigma BN bisa tak hingga, bisa juga berhingga sigma AN-nya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau sigma BN konvergen. Kalau dia konvergen. Dan itu mengakibatkan yang besar konvergen, yang lebih kecil ya konvergen juga ya. Gitu. Tapi ingat, uji banding biasa deretnya harus positif. Di soal ini udah terlihat bahwa ini deret positif. Next, berikutnya. Dengan menggunakan uji banding limit, jika limit AN per BN nilainya sekian, dan titik-titik, maka, dan sigma BN titik-titik, maka sigma AN titik-titik. Nah, kita lihat kalau limitnya ini sekian, berarti ini sekitar 1, sekian. Menurut uji banding limit, kalau limit AN per BN-nya bukan 0 dan bukan tak hingga, maka kekonvergenannya bersamaan ya. Nah, dan sigma BN konvergen, maka sigma AN juga konvergen. Lebih lanjut sebenarnya kalau sigma BN divergen, sigma AN juga divergen. Gitu ya. Bahkan bersamaan, boleh bolak-balik, ini bukan maka harusnya. Jika dan hanya jika ini harusnya. Itu soalnya. Ya, kalau limitnya 1. Limitnya ini bilangan yang bukan 0 dan bukan tak hingga. Kalau berhingga.
Oke, itu telah konsep. Bagian yang lainnya kalian coba sendiri. Ini menuliskan 5 suku pertama sendiri aja. Hanya memasukkan N-nya. 1, N-nya 2, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 3. Tentukan suku ke N untuk barisan pada soal nomor 2 dengan N-nya sekian. Jadi diminta memasukkan N-nya mulai 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Jadi kita dapat 5 angka. Kemudian buat dugaan tentang kekonvergenannya. Jadi ini hanya intuitif, dilihat cenderung menuju berapa AN-nya gitu ya, kalau N-nya besar. Oke, ini dicoba sendiri. Saya melanjut ke soal nomor 4. Periksa kekonvergenan barisan berikut dengan menghitung limitnya. Barisan ya, ini hanya barisan. Jadi menghitung limit barisan. Oke, saya crop ini karena nulis di sini mungkin nggak cukup. Nah, yang ini. Saya bawa ke Word saja. Kita akan menghitung limit dari AN. Nah, jadi ditanya limit N mendekati tak hingga dari sin N dibagi N. Oke, karena kita lihat intuisinya, bawahnya menuju tak hingga, atasnya berosilasi, tapi paling kecil -1, paling besar 1, karena sin. Nah, saya timbul idenya, jadi digunakan prinsip Apit ya. Oke, coba kita Apit dengan apa? Kita lihat sin N dibagi N lebih gampang kayaknya. Intuisinya kan ini akan 0 ya, karena antara -1, 1 dibagi bawahnya tak hingga. Nah, saya akan apit ini dengan apa? N-nya sama ya, N-nya sama. Sin-nya paling kecil -1, paling besar 1. Nah, kemudian saya hitung limit N mendekati tak hingga dari -1 per N sama dengan 0. Limit N mendekati tak hingga dari 1 per N juga 0. Maka menurut prinsip Apit, limit N mendekati tak hingga dari sin N dibagi N adalah 0. Oke, begitu saja. Next, kita lihat soal berikutnya. Kita lihat, saya crop dulu ini. Oke. Bawa lagi ke Word. Kita paste di sini. Tentukan limit dari ini. Oke, untuk menghitung ini, kita lihat kalau N mendekati tak hingga, pembilang menuju tak hingga, penyebut juga tak hingga. Jadi kita akan gunakan aturan L'Hopital. Cuma ingat kalau menggunakan aturan L'Hopital, tidak boleh terhadap AN ini ya, karena AN ini kan barisan itu fungsi yang diskrit. Boro-boro punya turunan. Kontinu aja dia tidak. Jadi kita harus bentuk fungsi fx berdasarkan aturan AN tersebut. Kita buat fx sama dengan, digantikan aja n-nya dengan x dibagi akar n. Ini rasanya saya lebih simpel kalau n pangkat 5-nya dikedepankan saja. Nah, tinggal ini semua dalam X ya. Kita ganti dalam X. X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, yang kita hitung adalah limit X
mendekati tak hingga dari fx. Nah, ini bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi kita gunakan L'Hopital saja. Bukan satu-satunya cara, tapi ini rasanya gampang pakai L'Hopital. Non X menjadi 1/X. Akar X diturunkan menjadi 1/2 akar X. Kita sederhanakan ini menjadi 2-nya ke atas jadi 20. Akar X ke atas, X-nya ke bawah, jadi tinggal 1/akar X. Dan ini limitnya 0. Dan menurut teorema yang ada, kalau lupa dilihat kembali di sesi perkuliahannya. Jadi kalau limit dalam X-nya 0, maka limit dalam N juga adalah sama. Dibagi akar N sama dengan 0. Jadi dia konvergen ke 0. Oke, berikutnya kita lihat lagi soalnya. Gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergenan barisan berikut. Coba kita ambil dulu. Jadi kita mau lihat dia monoton naik atau turun, kemudian menggunakan teorema kemonotonan barisan. Oke, ini secara intuitif, coba kita lihat. Kalau N-nya makin besar, suku barisannya makin kecil ya, betul? Nah, kalau mau diperlihatkan secara formal, sudah dijelaskan di perkuliahan, untuk menunjukkan dia monoton naik atau monoton turun, ada 3 cara. Salah satunya AN plus 1 dikurangi AN, kita lihat. Cara kedua, kalau sukunya selalu positif atau selalu negatif, kita bandingkan AN plus 1 dibagi AN. Cara ketiga, menggunakan turunan, tapi ini dibentuk dulu fungsinya dalam X. Coba kita coba dengan cara yang terakhir ya. Oke, jadi saya bentuk fx sama dengan ln 2 min 1/x. Tentunya x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, kita hitung f aksen x 1/2 min 1/x kali turunan dalam dari ini, itu min 1/x menjadi 1/x kuadrat, gitu ya. Sama dengan saya sederhanakan, samakan ini penyebutnya 2x min 1 dibagi x, gitu. Ini x kali 1/x kuadrat. Ini menjadi, ini dengan ini tinggal 1 pangkatnya. 1/2x min 1 kali x, begitu? Ya, betul? Dan kita lihat nilai ini khususnya untuk X yang cukup besar ya. Untuk sebenarnya X-nya mulai 1 sih. X-nya mulai 1 ini akan positif. Ini juga akan positif. Jadi seluruhnya akan lebih besar dari 0 ya. Dengan demikian kita simpulkan ln 2 min 1/x, fx itu monoton naik. Tentunya ln 2 min 1/n juga monoton naik, karena barisan itu hanya sebagian dari fungsi ini ya. Hanya yang x-nya bulat saja. Yang x-nya bilangan asli saja. Nah, kalau kita punya barisan yang monoton naik, untuk menyimpulkan dia konvergen itu harus terbatas di atas.
Kita lihat AN. Apakah betul dia terbatas di atas? Artinya ada bilangan yang membatasinya. Kita lihat ini. Semua suku di dalam 2-1/n ini selalu bernilai lebih kecil dari 2 ya. Jadi pasti AN ini lebih kecil dari ln 2. Ini bilangan nih, ini batas atasnya, salah satu batas atasnya. Jadi kita simpulkan AN monoton naik, AN terbatas di atas. Maka menurut teoremanya barisan AN konvergen. Begitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Tuliskan deret berikut dalam notasi sigma. Coba kita lihat. Ini mungkin saya langsung aja di sini ya kalau mudah. Kita lihat, ini ingin ditulis dalam notasi sigma. N sama dengan berapa? Gitu ya. Kita lihat keteraturannya. Ini 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Yang ini 2 pangkat 1. Jadi saya kasih notasi N-nya dari 1 aja. Ini 2 pangkat N ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Bawahnya suku kedua 2 faktorial. Suku ketiga 3 faktorial. Suku ke-1 ini dibagi 1 faktorial. Jadi ini N faktorial gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya. Yang ini. Saya notasikan dulu sigmanya. Ini N-nya nggak harus dari 1 ya, terserah kita bikinnya. Ini 1/2, 1/3 akar 2, 1/4 akar 3. Ini akan saya tambahkan sedikit supaya kelihatan. 1/2 akar 1. Jadi barisannya kita lihat 1 per ini suku ke-1 akar 1, suku kedua akar 2, suku ketiga akar 3. Jadi ada akar N. Ininya suku ke-1 mulainya 2, 3, 4. Jadi haruslah N tambah 1 gitu ya. Kali akar N. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Sorry, ini juga tertinggal. Nah, begitu. Next, soal berikutnya kita lihat periksa kekonvergenan deret berikut dengan menghitung limit jumlah parsialnya. Coba ini agak panjang, nggak mungkin saya tulis di sini. Kita crop saja. Kemudian kita pindahkan ke Word. Oke. Di sini diminta menentukan tadi apa? Kekonvergenan deret dengan menghitung limit jumlah parsial, limit SN-nya. Jadi harus dirumuskan dulu bentuk umum dari SN-nya gitu ya. Supaya bisa ditarik limitnya. Coba. Ini idenya mungkin seperti waktu teknik pengintegralan fungsi rasional, kita uraikan bagian ini 2/n kali n tambah 2, karena langsung dari sini kita nggak tahu bentuk SN-nya, boro-boro menarik limitnya. Coba saya akan uraikan dulu menjadi A per n kali A per n ditambah B per n tambah 2. Kita cari A dan B-nya, samakan penyebut. A kali N tambah 2 ditambah BN dibagi N kali N tambah 2. Dari sini saya dapat kesimpulan pembilangnya harus sama. A N tambah 2 ditambah BN. Nah, saya substitusikan N-nya 0. N sama dengan 0.
saya akan dapatkan ruas kirinya 2, ruas kanannya A kali 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Substitusikan lagi N-nya min 2, ruas kiri 2, ini 0, ditambah B kali min 2. Atau diperoleh B-nya sama dengan min 1. Dengan demikian saya punya 2 per N kali N tambah 2 itu sama dengan 1 per, sorry, ini A-nya 1 ya, bukan 2. 1 per N dikurang B-nya itu tadi min 1 ya, 1 per N tambah 2. Nah, kita coba lihat Sn-nya. Sn adalah jumlah sebanyak N suku. Suku pertama berarti saya pakai yang rumusan ini ya. Suku pertama yaitu 1 per 1 min 1 per 3. Suku kedua 1 per 2 min 1 per 4 ya. Suku ketiga 1 per 3 min 1 per 5. Suku keempat harus agak banyak ini karena saya belum melihat polanya dengan pasti. 6. 1 per 5 min 1 per 7. Tambah titik. Coba yang dua suku sebelum terakhir. Jadi waktu N-nya sama dengan N min 2. Min 2 kali N. Ditambah 2 per suku ke 1 sebelum terakhir. N plus 1 ininya. Kali N tambah N plus 1 tambah 2 jadi tambah 3 ya. Itu. Ditambah yang terakhir 2 suku ke N. N tambah 2. Nah, kita lihat ini ada keteraturan bentuk. Yang ini hilang gitu kan. Yang 1/4 juga akan hilang. 1/5 juga akan hilang. Gitu ya. 1/6 juga akan hilang. Hilang. Jadi kalau saya nggak salah ngitung, ini akan menjadi 1 per 1, 1 min setengah. Kemudian ini semua akan hilang kecuali ini kok saya begini. Maaf, ini salah ya. Ini salah. Ini 1 per 2 suku sebelum terakhir N min 2 min 1 per N ya. Ditambah suku ke N min 1 per N min 1 min 1 per N tambah 1. Ditambah lagi 1 per N suku terakhir min 1 per N tambah 2. Nah, ini akan hilang. Termasuk yang di sini nanti juga akan hilang. Kalau saya nggak salah ngitung, nanti sebentar. Yang ini nggak akan hilang karena butuh suku yang berikutnya lagi. Ini hilang. N plus 1, N plus 2. 1 N min 1 akan hilang dengan yang sebelah sini. Ini nggak terlihat dengan yang sebelah sini nanti. Nah, kalau tidak salah ngitung, dia disusun akan min 1. Ini tambah ya, tambah setengah, sorry. 1 N tambah 1 min 1 per N tambah 2. Gitu ya. Oke.
Nah, dari sini kita bisa ngitung limit Sn. Sn sama dengan, kalau dihitung, didapat, ini limitnya 0, 0, tinggal 1,5. Oke, jadi kita simpulkan soal semula, sigma n sama dengan 1 tak hingga 2 per n kali n tambah 2, nilainya sama dengan 1,5. Begitu. Oke, kita pindah ke soal berikutnya lagi. Nah, coba kita lihat soal ini. Oke, soal berikutnya. Oh, ini ada X ya. Coba ini mirip-mirip deret pangkat, tapi bukan ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebuah deret. Saya akan coba pakai uji hasil bagi mutlak aja ya. Coba saya ambil. Tapi babnya ada di sini, mungkin harusnya pakai uji sebelum itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak dibilang apa-apa, kita pakai uji hasil bagi mutlak. Nah, gede sekali. Kita perkecil dulu ya. Jadi di sini untuk itu saya akan pakai uji hasil bagi mutlak. Di sini saya lihat AN-nya sama dengan X kali 1 min X pangkat N. AN plus 1-nya sama dengan X kali 1 min X pangkat N tambah 1 gitu ya. Dengan X di antara 0, 2. Coba kita lihat. Limit N mendekati tak hingga AN tambah 1 dibagi AN mutlak sama dengan limit N mendekati tak hingga dari X 1 min X pangkat N tambah 1 dibagi X kali 1 min X pangkat N sama dengan limit X mendekati N mendekati tak hingga dari 1 min X gitu ya. Oke, udah nggak ada N-nya, ya sama dengan 1 min X. Menurut uji hasil bagi mutlak, maka kita lihat, oh bukan gitu, kita lihat bahwa kalau X di antara 0, 2, bila 0X kecil 2, jelas 1 min X itu kecil dari 1 ya. Betul? Kan X-nya kalau X-nya 2 aja, ini nilainya 1. Ini X-nya kecil dari 2, ya ini akan kecil dari 1. Dengan demikian, ya menurut uji hasil bagi mutlak, deret konvergen. Karena ini nilai limitnya ini untuk X yang ada di sini kurang dari 1. Oke, begitu. Kita lihat soal berikutnya lagi. Nomor 9. Gunakan uji suku ke N untuk menentukan deret mana yang konvergen, yang deret yang mana yang divergen. Tentukan juga deret mana yang memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan kekonvergenannya. Oh, jadi ini hanya menentukan dengan uji suku ke N mana yang divergen. Atau yang mana yang harus diuji lebih lanjut, tapi nggak diminta menguji lebih lanjutnya ya. Oke, kita lihat ini. Sorry, ini kita hapus dulu ya. Ini, uji suku ke N. Suku ke N-nya ini. Nah, kita lihat di sini dengan dibagi
kita hitung limit n menuju tak hingga dari AN-nya. Kalau dihitung dengan dibagi pangkat tertinggi, diperoleh 3/5. Jadi, deret ini divergen. Kenapa? Karena limit sukunya tidak 0. Ya. Yang ini, limit sukunya. Limit n mendekati tak hingga n/3 pangkat n. Ini kalian hitung ganti n-nya dengan x dulu, kemudian pakai L'Hopital, akan diperoleh nanti limitnya 0. Hati-hati, kalau 0 tidak bisa menyimpulkan. Berarti harus diuji lebih lanjut, tapi nggak ditanya di sini. Untuk mengujinya hanya menyatakan perlu diuji lebih lanjut. Kemudian yang ini, limit n mendekati tak hingga, ini kok jadi kebanyakan saya bahas, dari ini, kalau kalian hitung juga, ini akan diperoleh n menuju tak hingga ln n dibagi n, bentuk tak hingga per tak hingga, ubah dulu dalam x, kemudian dihitung, limitnya akan 0 juga. Jadi, ini juga tidak bisa disimpulkan. Ya, kalau 0 jangan diartikan konvergen, tidak bisa disimpulkan. Oke, sisanya dicoba sendiri. Nomor 10. Satu aja ya. Karena di kuliahnya udah banyak contoh uji integral. Cuma ada 2 atau 1. Ya nggak apa-apa, yang lain kalian sendiri. Periksa apakah uji integral bisa diterapkan. Jika bisa diterapkan, tentukan kekonvergenan deretnya. Coba saya crop yang ini. Masukkan sini. Kita periksa ya. Jadi kalau mau pakai uji integral, kita harus pertama deretnya positif. Positif enggak? Jelas ya. Untuk n besar sama dengan 1, jelas 4n kuadrat min 1 besar dari 0 ya. Nah, ini deret positif. Jadi deret positif. Cukup gini aja, atau nyebut AN besar sama 0, atau pakai kalimat boleh. Deretnya deret positif. Kita bentuk fungsi x dengan mengganti n-nya dengan x. Nah, fungsi ini kontinu tidak? Untuk tentunya x yang lebih besar 1, mengikuti indeks ini. Kita lihat bahwa fungsi rasional polinom bagi polinom itu selalu kontinu di daerah definisinya. Apa itu daerah definisinya? Penyebutnya nggak boleh 0. Di sini penyebutnya akan 0 kalau x udah lebih besar 1, ini nggak mungkin 0. Karena pasti positif. Jadi dia kontinu. Apakah monoton tak naik? Kontinu ya. Alasan tadi polinom bagi polinom dan penyebutnya nggak pernah 0. Apakah dia monoton naik? Monoton turun? Nah, intuitifnya kelihatan. Makin besar x, ini makin kecil ya. Jadi kalian uji sendiri. F itu akan monoton turun. Gunakan turunan aja. Untuk mengujinya gunakan turunan. Nanti turunannya akan negatif. Kemudian fungsinya harus positif. Jadi syarat uji integralnya fungsinya positif, kontinu, monoton, turun. Ini fungsinya positif tidak? Jelas positif ya, karena tadi ini positif. Kalau diganti X juga ini masih positif. F positif. Jadi boleh pakai uji integral. Nah,
Untuk memeriksa kekonvergenannya, ini diminta nggak? Coba kita lihat dulu. Tentukan kekonvergenannya kalau bisa pakai uji integral. Jadi saya akan hitung integral dari 1 sampai tak hingga yang fungsi X ya. Nah, ini harus kita tulis sebagai limit Q itu menuju tak hingga 1 Q 1 per, ini mau saya uraikan 2, kenapa nggak bisa ditulis ya? 2, kenapa ini ya? Jadi nggak bisa ditulisin. 2X min 1 kali 2X tambah 1 gitu ya. Nah, ini tekniknya kita harus pisahkan pakai pecahan rasional. 1 per 2X min 1, 2X tambah 1, kita uraikan menjadi A per 2X min 1, ditambah B per 2X ditambah 1. Setelah didapat A dan B-nya, diintegralkan, ini mudah. Masukkan batas-batasnya, batas atas dikurangi yang batas bawah, dilimitkan. Sisanya kalian periksa sendiri. Oke, next. Taksir galat yang diperoleh jika deret berikut dihitung hanya sampai 10 suku pertama. Coba kita crop dulu ya soalnya. Ini dihampiri 10 suku pertama. Taksir galatnya. Ya sebenarnya menaksir batas atas dari galatnya. Oke, saya tulis dulu ya. Jadi taksirannya nggak ditanya, tapi saya jawab aja taksirannya dulu ya. Jadi sigma K sama dengan 1 tak hingga 1 per 2 pangkat K, itu ditaksir nilainya dengan 10 suku pertama. 2 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 2, ditambah titik-titik, sampai 1 per 2 pangkat 10. Gitu ya. Nah, bagaimana menghitung galatnya? Nah, ini sedikit saya sisipkan teorinya, karena waktu di kuliah saya terlewat. Coba kita lihat gini. Kalau saya punya sebuah barisan, ini umum dulu ya. Umum dulu, saya jelaskan di agak bawah. Ini umum. Kalau saya punya deret AN, ini deretnya AN-nya positif, AN-nya juga menurun. Ya. Hanya berlaku untuk itu. Coba kita lihat. Sekarang kalau saya akan menggambar grafik dulu. Ini. Nah, kemudian saya sebut misalkan rumus umum AN-nya Fn. Ya, kalau di soal di atas nanti Fn itu ini dalam K, 1 per 2 pangkat K gitu ya. Oke, ini saya pakai N indeksnya. Kita lihat nilainya. A1, katakan di sini A1. Ini 1, A1 sekian. A2, katakan sekian. A3, sekian. Menurun ya. Sebenarnya menurunnya cukup mulai suatu ekor. Depannya nggak teratur, sebenarnya nggak apa-apa. A4, A5. Coba kita lihat. Kalau sekarang saya bentuk dulu fungsi fx. Fungsi fx itu di titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya 6 gitu ya. Dia akan berimpit dengan Fn karena sama-sama aturannya. Ya, cuma yang X itu berlakunya di bilangan real. Jadi saya gambar fungsi fx ya. Katakan fungsi fx-nya berarti harus berimpit dengan
nilai deret di titik-titik bilangan asli. Nah, kita lihat. Saya akan membandingkan sekarang ini. Kalau misalkan Sn kita hampiri hanya 3 suku. Ya. Berarti galatnya adalah mulai suku keempat kan? A4 tambah A5, galatnya tambah A6, tambah A7, tambah seterusnya sampai tak hingga. Itu galatnya. Nah, kalau saya gambarkan galatnya, ini bisa saya tulis A4 kali 1, A5 kali 1, ditambah A6 kali 1, gitu ya. Tambah A7 kali 1. Kenapa dikali 1? Ada maksudnya, coba bentar. Karena saya ingin menyatakannya sebagai luas. Itu tak lain adalah ini. A4 kali 1. Ini, A4. Nilai A4 kali 1 kan ini. Nah, betul? Atau saya gambar ke arah sini sama aja. A4 kali 1. Ini galat ya, yang pertama. Suku kedua A5 kali 1. A5 kali 1 kan ini. A6 kali 1 adalah, ini. Nah, kita lihat bahwa di sini coba bandingkan dengan luas yang di bawah kurva merah. Ini yang saya arsir dengan kuning itu yang di bawah kurva merah. Ini. Garis gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini tadi galat ya. Galat sama dengan itu, yang tak lain adalah luas persegi panjang ini. Nah, kita lihat bahwa saya mau bandingkan sekarang si galat yang luas persegi panjang ini, terus ini nanti diteruskan lagi A7 gitu, dibuat 1 ke sini ya. Coba bandingkan dengan integral dari 3 tak hingga fx dx. Itu adalah yang kuning. Ya. Si galat adalah yang ini. Dijumlahkan nih. Tadi. Galat. Ini nanti A7 kali 1. Terus itu galat. Sedangkan yang ini adalah yang kuning. Luas daerah di bawah kurva merah mulai 3. Jelas kita lihat bahwa galatnya lebih kecil dari ini. Betul ya? Kelihatan dengan nyata secara geometri. Jadi secara umum jika saya punya deret N sama dengan 1 tak hingga AN. AN-nya deret positif. AM-nya menurun. Kemudian sigma N sama dengan 1 tak hingga AN ini kita hampiri dengan sebanyak suku ke N saja, yang isinya A1 ditambah titik-titik ditambah sampai AN, maka galatnya yaitu AN plus 1 tambah AN plus 2 tambah AN plus 3 dan seterusnya akan lebih kecil dari integral dari, jangan salah, dari N ya, sampai tak hingga fx dx, di mana fx itu fungsi yang dibentuk seperti penjelasan sebelumnya. Nah, itu akan kita pakai untuk mengerjakan soal di atas. Jadi, kalau ini kita hampiri dengan 10 suku pertama, maka galatnya akan lebih kecil dari integral, jangan salah ininya, 10 ya. 10 sampai X, fungsinya mana? Sebut dulu. Sebut fx sama dengan 1/2 pangkat X. Gitu ya.
K-nya diganti X, jadi bilangan real. 1/2 pangkat X. 2 X dx. Sorry, ini kok X tak hingga. Oke, ini kita hitung. Jadi batas galatnya limit P mendekat. Ini mah tinggal teknis aja. 10 P ini 2 pangkat min X dx. Saya tulis limit P menuju tak hingga 2 pangkat min X menjadi 2 pangkat min X dibagi ln 2, tapi ada turunan itunya, jadi ada minus ya. Dicoba sendiri, substitusi aja min X-nya sama dengan U gitu. Saya ini substitusinya nulis di dalam otak. Kalau nggak salah ngitung gitu, begitu. Oke, sama dengan limit P mendekati tak hingga min 2 min P dibagi ln 2 ditambah 2 min 10 dibagi ln 2. Nah, yang dilimitkan yang ada P-nya hanya ini. Ini limitnya 0. Jadi ini hasilnya 2 pangkat min 10 dibagi ln 2. Oke, itu adalah batas galat. Galatnya sendiri nggak pernah bisa dihitung ya. Galatnya. Kecuali ya pakai cara lain, mungkin bisa, mungkin enggak. Ingat, ini hanya batas galat. Taksiran galatnya sekian, tapi galatnya persisnya sendiri tidak kita ketahui. Oke, next. Tentukan nilai N agar galat dari penjumlahan suku N suku pertama dari deret berikut, galatnya nggak lebih dari sekian. Sama aja dengan soal tadi, kalau tadi N-nya sampai 10 suku, ngitung batas galatnya. Sekarang batas galatnya diberikan, harus ditentukan berapa N-nya, gitu ya. Coba ini saya jelaskan. Oke. Kita ke Word lagi. Paste dulu di sini. Oh ya, ini indeksnya tolong di soalnya salah, harusnya dari 2, karena kalau dari 1 ln 1 nggak bisa. Nah, di sini tujuannya dicari N agar galatnya nggak lebih dari berapa? Ini 0,01. Gitu. Oke, jadi kita lihat sigma K sama dengan 2 tak hingga 2 dibagi K ln K dihampiri dengan sampai suku ke N ya, Sn sama dengan ya 2/2 ln 2 ditambah 2/3 ln 3. Nah, sampai suku ke N. 2/n ln N gitu ya. Nah, galatnya apa? Galat. Kita belum tahu nih N-nya berapa. N-nya berapa. Tapi diinginkan galatnya kecil dari 0,01. Dan ini kita galat sendiri lebih kecil dari tadi udah, yaitu kalau sampai N suku, ininya N. Fungsinya apa? Oh, saya harus sebut dulu. Sebut fungsinya fx sama dengan 2 per saya salah ngitung ini. Pangkat 3 semua ya. Ini pangkat 3. Apa? X ln X pangkat
3. X-nya mulai 2. Nah, ini kecil dari fx. X ln. Ini kok nggak muncul aja tintanya, aneh. Tuh, aneh. Apa ini nggak muncul ya? Ln X pangkat 3 dx gitu ya. Nah, ini yang kita bikin kecil dari 0,01. Nah, ini kalian hitung sendiri. Pakai substitusi, ya ditulis dulu sebagai limit Q menuju tak hingga N sampai Q 2 per X ln X pangkat 3 dx. Ini harus kecil dari 0,01. Dicari N-nya berapa. Ini N-nya berapa gitu. Ini integralnya kalian gunakan substitusi aja. U sama dengan ln X. Masukkan batasnya, dilimitkan. Nanti harusnya bisa dihitung N-nya. Dicoba dulu sendiri. Kalau belum bisa, nanti saat tutorial berikutnya atau pas ada waktu kita untuk persiapan UTS, kita bisa bahas detailnya kalau kalian belum bisa. Oke, lanjut lagi. Gunakan uji banding biasa untuk menentukan kekonvergenan deret-deret berikut. Saya crop dua-duanya biar nggak 2 kali ya. Oke. Ctrl A, hapus, Ctrl V, ajuh besarnya, besar. Gunakan uji banding biasa. Oke. Kita lihat. Yang pertama dulu. Yang E ya. Itu AN-nya sama dengan 1 per N faktorial. Jelas ini AN deret positif ya. Jadi boleh pakai uji banding biasa. Nah, kita lihat membandingkannya dengan apa? Kita lihat 1 per N faktorial itu sama dengan 1 per 1 kali 2 kali 3 sampai kali N. Nah, saya nyari deret pembandingnya ini. 1 per 1 kali 2 kali 2 kali 2 sampai kali 2. Ini sebanyak yang ininya aja N-1 suku. Karena ini sama-sama 1, ini N-1 suku ya sisanya. Juga N-1 suku. Mana yang lebih besar? Ini tadi AN, ini saya sebut BN. Kita lihat penyebutnya lebih besar yang ini. Jadi nilainya, AN-nya lebih kecil dari sini. Jelas BN juga deret yang positif. Nah, kita periksa kekonvergenan deret BN. Ini BN, saya bisa tulis sebagai sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 2 pangkat apa? Kalau 1, ini 1, kalau ini suku B2 itu ini 2 suku, B3 3 suku, berarti 2 pangkat N-1 ya. Gitu. Oke. Nah, ini tak lain adalah deret geometri ya. Deret geometri dengan rasio 2. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini kalau dijajar nilainya. Jadi, sorry. Salah saya. BN ini 1
per 2 pangkat n-1. Deret geometri dengan rasio R sama dengan setengah ya, bukan 2. Nah, kita nggak perlu menghitung nilai BN deretnya, tapi yang perlu kita perlukan adalah jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga BN konvergen ya. Deret geometri syaratnya R-nya mutlaknya di kecil 1 atau R-nya antara min 1, 1 itu konvergen. Nah, menurut uji banding, kita lihat deret yang lebih besar konvergen. Ini kan lebih kecil yang AN. Maka sigma N sama 1 tak hingga AN konvergen juga. Oke, begitu. Kita lihat. Berikutnya kita lihat yang deret yang G. Sigma N sama dengan 1 tak hingga sin N dibagi N pangkat 2. Saya sebut AN sama dengan sin N per N kurung pangkat 2. Jelas ini deret positif ya. Pangkat 2 ini pasti nggak mungkin negatif. Nah, jelas AN-nya ini. Karena syarat menggunakan uji banding harus nyebut dulu deretnya positif. Nah, saya cari pembandingnya apa? AN sama dengan sin N dibagi N kuadrat. Saya cari pembanding BN sama dengan, ya sin N paling gede 1. Aja ini, seper N kuadrat. Ya. Mana yang lebih besar? Jelas yang kanan. Kemudian AN, BN lebih besar 0 untuk menjamin deret positif BN-nya juga. Nah, kita lihat deret BN sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N kuadrat. Ini konvergen ya. Konvergen karena apa? Karena deret P dengan P-nya 2 lebih besar dari 1, konvergen. Menurut uji banding, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga sin N per N ini juga yang kan lebih kecil, juga konvergen. Konvergen. Begitu. Oke, soal berikutnya. Gunakan uji banding limit untuk menentukan kekonvergenan deret-deret berikut. Coba saya bahas yang ini ya. Diminta menggunakan uji banding limit. Jadi kalau di soal gini ya gampang. Karena udah dibilang ujinya. Nanti kalau di ujian kalian harus cari sendiri uji yang cocok pakai apa. Oke, kalau uji banding limit, kembali deretnya harus positif ya. Coba saya sebut AN-nya sama dengan ln N tambah 3 dibagi N kuadrat. Saya cari pembandingnya. Pembandingnya misalkan apa? Ya, kira-kira pembandingnya adalah seper N kuadrat misalkan ya. Kita coba aja, kita belum tahu dia berhasil atau tidak. Nah, kemudian kita cari hubungannya, mana yang lebih besar. Di uji banding limit tidak perlu mencari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Oke. Jadi yang penting adalah kedua deret ini positif. Di sini jelas
baik AN ataupun BN lebih besar dari 0. Jadi dia deret positif. Nah, selanjutnya kita hitung limit N mendekati tak hingga dari AN dibagi BN. Limit N mendekati tak hingga dari ln N tambah 3 dibagi N kuadrat dibagi 1/N kuadrat sama dengan limit N mendekati tak hingga ln N tambah 3 sama dengan tak hingga. Nah, kalau tak hingga berarti kita nggak memperoleh kesimpulan ya. Nah, karena ternyata limitnya tak hingga, kita nggak bisa menyimpulkan dari uji banding limit. Kita coba dengan cara pembanding yang lain ya. Kita lihat, di sini ada N kuadrat, ada ln N. Ini terlalu jauh kita pakainya ini. Mungkin kita cari yang dekat-dekat dengan ln N ya, pembandingnya. Saya ambil sekarang, coba lagi. Kembali AN-nya saya tulis ulang dulu. Dibagi N kuadrat. Saya coba pembandingnya ini. Akar N lah. Akar N kan dengan ln N. Rasanya udah pernah kita ketahui bahwa akar N itu untuk N besar lebih cepat dari ln N. Ini disebut Cn. Oke. Coba kita sekarang, ini jelas AN, Cn juga deret yang negatif. Limit N mendekati tak hingga dari AN per Cn, limit N mendekati tak hingga dari ln N tambah 3 dibagi N kuadrat dibagi akar N per N kuadrat. Ini sengaja nggak saya bulatkan tadi karena tujuannya supaya ini kan N kuadratnya tercoret. Limit N mendekati tak hingga ln N tambah 3 dibagi akar N. Ini yang kalian hitung. Kalau perlu pakai L'Hopital, tapi diubah dulu dalam X. N-nya dalam X. Dihitung pakai L'Hopital. Ini akan ketemu 0. Ya. Percaya aja, ketemu 0. Coba dihitung sendiri. Nah, kalau 0 kita bisa nyimpulkan. Kita lihat deret Cn konvergen nggak? Kalau deret Cn konvergen, maka deret AN juga konvergen. Tapi kalau Cn divergen, kita nggak bisa menyimpulkan yang AN ya. Jadi kekonvergenannya nggak bersamaan kalau ininya 0. Kita lihat sekarang. Sigma N sama dengan 1 tak hingga Cn sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga N pangkat setengah dibagi N kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/N pangkat 1 setengah. Ini konvergen. Karena deret P dengan P-nya sama dengan 1/2, lebih besar dari 1. Nah, menurut uji banding limit, maka limit N mendekati tak hingga dari AN juga, yang sama dengan ini, dibagi N kuadrat, konvergen ya. Jadi begitu, uji banding limit juga kadang-kadang kita nebak pembandingnya salah, gitu ya. Bukan salah, nggak berhasil, nggak menghasilkan kesimpulan. Oke, lanjut lagi. Gunakan uji rasio untuk menentukan kekonvergenan deret-deret berikut. Oke, coba kita lihat. Kita ambil dulu
Kita paste di sini. Nah, gunakan uji rasio. Jadi di sini AN sama dengan 3 pangkat N per N faktorial, tentunya AN tambah 1 3 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial, dan jelas AN ini deret yang positif. Uji rasio, limit N menuju tak hingga, uji rasio itu adalah AN plus 1 dibagi AN. Limit N mendekati tak hingga 3 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dibagi 3 pangkat 3 pangkat N dibagi N faktorial. Kita sederhanakan dulu. 3 pangkat N dibagi, jadi tinggal 3. N plus 1 faktorial dengan N faktorial tinggal N plus 1, 0. Nah, ini kita sebut sebagai rho di uji hasil bagi karena rho-nya 0, yaitu kecil dari 1, maka deret konvergen ya. Berdasarkan uji hasil bagi atau uji rasio. Next. Kita ambil lagi. Ini diminta pakai uji rasio juga. Coba kita lihat. Gunakan uji rasio lagi untuk yang ini. Di sini AN-nya sama dengan N3 per 2 pangkat N. N apa? AN jelas ini. Kita terapkan uji rasio. Oke, kita hitung limit N mendekati tak hingga AN tambah 1 dibagi AN. Limit N mendekati tak hingga N tambah 1 berarti N tambah 1. 3 dibagi 2 pangkat N tambah 1 dibagi N 3, 2 pangkat N sama dengan limit N mendekati tak hingga 3 pangkat N tambah 1, 3 dibagi N 3 kali 2 ya. Begitu. Ini saya bisa tuliskan limit N mendekati tak hingga 3 pangkat 1 per N tambah 1 gitu ya. Dibagi 3 pangkat 1 per N kali 2. Nah, ini bentuknya 0 dibagi 0. Sorry, bukan 0 dibagi 0. 3 pangkat 0 juga bawahnya berbentuk 3 pangkat 0, 1 ya. Tuh. Nah, jadi ini tinggal 1 per 1 kali 2 sama dengan setengah. Dengan demikian, karena ini kita sebut rho ya, biasanya saya lupa nulis. Karena rho-nya sama dengan setengah kecil dari 1, maka menurut uji hasil bagi atau uji rasio, deret konvergen. Oke, lanjut lagi. Kita lihat soal berikutnya. Periksa kekonvergenan deret berikut dengan metode yang Anda pilih. Saya crop dulu ya. Nah, kalau ini kita harus menentukan nih. Menentukan ujinya yang cocok yang mana itu. Kalau di ujian munculnya kan seperti ini. Ujinya yang mana yang paling cocok. Nah, cara pertama itu untuk menguji deret itu baik deret positif ataupun deret
boleh tak positif, itu lihat sukunya. Sukunya menuju 0 nggak? Nah, bentuk ini kalian pernah dapatin yang 1 ditambah 1/X pangkat X menuju tak hingga. Itu kita udah pernah menghadapi ya. Coba. Ini rasa-rasanya nggak menuju 0, tapi kita coba hitung. Jadi, lihat dulu limit AN-nya. Kalau nanti limit AN-nya nggak 0, udah langsung divergen. Kalau 0, nah kita harus mikir lagi. Kemungkinan divergen, kemungkinan konvergen. Ya, 1 min 1/n tambah 1 pangkat n. Nah, ini akan kita lihat dibandingkan dengan yang pernah kita ingat ini. Limit apa? Kalau nggak salah ini H menuju 0, 1 ditambah H pangkat 1/H, gitu. Sama dengan E ya. Begitu. Itu pernah dibahas di depan. Oke, ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi limit ini. Kita lihat. Limit. Jadi saya menduga ini limit AN-nya nggak 0 gitu ya. 1 min 1/n tambah 1 pangkat n, supaya cocok dengan ini saya substitusi aja min 1/n tambah 1-nya saya misalkan sama dengan H gitu ya. Oke. Jadi kalau demikian 1/n tambah 1 sama dengan minus H, atau sama aja n plus 1-nya sama dengan 1/H gitu ya. Atau n-nya sama dengan min 1/H kurang 1. Nah, ini saya coba. Sama dengan limit. Oh ya, satu lagi. Kalau n-nya mendekati tak hingga, maka H-nya mendekati 0 ya, dari hubungan ini. Jadi ini sama dengan limit H mendekati 0, 1 ditambah H, n-nya tadi adalah min 1/H kurang 1. Gitu. Sama dengan limit H mendekati 0, 1/1 ditambah H, 1/H ditambah 1 gitu. Sama dengan limit H mendekati 0, 1/1 ditambah H pangkat 1/H. Ini saya pisahkan dikali 1 ditambah H gitu ya. Nah, kita lihat limit yang ini adalah E, yang ini adalah 1 tambah H mendekati 0, 1. Jadi ini sama dengan 1/E, tidak 0. Nah, karena limit AN-nya ini tidak 0, berarti deret langsung divergen. Gitu ya. Oke. Soal selanjutnya. Periksa ini. 1/ln n pangkat n. Saya crop dulu. Masukkan ke Word-nya. Oke, ini akan kita periksa ya. Oke, idenya pakai apa ya? Uji apa nih? Coba saya ubah sedikit. Ini sigma n sama dengan 2 tak hingga 1/.
ln ini pangkat bisa ke depannya. Nah, rasanya bentuk ini udah pernah ada nih di perkuliahannya juga yang udah kita rekam. Kita lihat kalau ln n sebenarnya ln x ya, kalau diturunkan kan seper x. Jadi kayaknya cocok uji integral ya. Gunakan uji integral. Jadi untuk uji integral kita harus tahu dulu ini deretnya positif. Di sini an-nya sama dengan fn sama dengan 1/n ln n. Itu jelas n positif, ln mulai 2 udah positif. Ln 1 0 lewat lebih dari 1 dia positif. Jadi ini dia positif. Kita bentuk fungsi fx 1/x ln x. X-nya mulai 2 ya. Nah, ini ln fungsi kontinu, x kontinu. Ini penyebutnya nggak pernah 0, jadi ini seluruhnya fungsi yang kontinu. Kemudian selalu positif. Dan dia monoton turun ya. Makin besar x-nya ini makin kecil nilainya. Ya kalau mau dibuktikan formal, boleh pakai turunan. Saya langsung tulis saja f kontinu. F monoton turun. F positif. Nah, untuk menguji kekonvergenannya kita periksa integral ini. Dari 1/x ln x dx sama dengan limit q menuju tak hingga 2q seper-x ln x. Kalian cari sendiri, dimisalkan ln x-nya u, ini akan diperoleh anti turunannya adalah ln dari ln x. Ya, itu sebenarnya ln dari mutlak ln x. Itu dengan batas 2q sama dengan limit q menuju tak hingga ln q. Saya hilangkan mutlaknya karena ini pasti positif. Ln q pasti positif, jadi mutlaknya nggak diperlukan. Min ln dari ln 2 juga udah positif, nggak perlu mutlak. Nah, kalau q menuju tak hingga, ini limitnya tak hingga. Jadi, integral tak wajar ini divergen, maka ini juga ikut divergen ya. Menurut uji integral. Menurut uji integral, sorry. Tulis dulu. Karena 2 tak hingga 1/x ln x dx divergen, maka sigma n sama dengan 2 tak hingga seper ln n pangkat n juga divergen. Menggunakan uji integral. Oke, lanjut lagi. Ya. Yang ini pakai uji apa gitu ya. Oke, kita ambil, kita paste di sini. Nah, periksa kekonvergenan deret ini. Nah, deret ini agak rumit. Mikir dulu. Yang jelas dulu di sini AN-nya 1/n pangkat 5/4 kali 1 ditambah n per f pangkat n. Semua suku selalu non negatif ya.
Jadi ini deret positif. Saya mau coba uji banding. Coba-coba ya, belum tentu berhasil nih. 1 per n pangkat 5 per 4 kali 1 ditambah n per e pangkat n. Mau saya coba bandingkan dengan supaya bisa disatukan menjadi satu pembagian, jangan ada dua suku gini. Saya mau coba bandingkannya dengan ini. 5 per 4 n per e pangkat n ditambah n per e pangkat n. Ups, ini besar mana ya? Besar yang kiri ya. Wah, nggak berhasil. Nggak akan berhasil. Coba mikir dulu sebentar. Nah, gimana idenya ya? Coba. Kita lihat bahwa kalau ini aja divergen ya. Kalau hanya sigma ini. Karena ini deret P dengan P 5 per 4. Besar dari 1. Konvergen. Ini, kalau ini aja konvergen. Tapi ini ada embel-embel ini. Kita lihat bahwa embel-embelnya ini 1 ditambah n per e pangkat n. Kita ketahui untuk n yang besar, e pangkat n jauh lebih besar dari n. Jadi ini tambahannya kurang dari 1 ya. N dibagi e pangkat n itu kurang dari 1. Meskipun positif. Jadi dari situ menelurkan ide saya demikian. AN tulis ulang lagi. Yang awal idenya tidak mengena. 1 ditambah n per e pangkat n. Nah, saya bandingkan dengan ini. 1 per n pangkat 5 per 4. 1 ditambah 1. Nah, besar mana? Ini seperti n. Ini kita lihat n dibagi e pangkat n itu kurang dari 1. Ya. Kurang dari 1. Nah, jadi lebih besar yang kanan ya. Gitu ya. Karena ini 1 lebih besar dari ini. Jadi totalnya ini 1 tambah sekian lebih kecil dari 1 tambah 1. Oke. Nah, saya akan terapkan uji banding. Oh, jelas juga jelas. BN juga deret positif ya. Sigma. Ini kok ngaco lagi. Sebentar. Sigma N sama N. N sama dengan 1. Kenapa sih ini? Sebentar. Kacau. N sama dengan 1 tak hingga dari BN. Itu sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga dari 2 per N pangkat 5 per 4. Sama dengan, nggak usah dihitung. Ini konvergen. Karena 2 kali deret P dengan P sama dengan 5 per 4. Besar dari 1 ya. Kalau besar dari 1 konvergen. Nah, menurut uji banding biasa, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N pangkat 5 per 4. 1 ditambah N per E pangkat N juga konvergen. Begitu ya. Agak sedikit perlu ini ya, mikir gitu untuk mendapatkan pembandingnya. Hal-hal seperti ini kalian harus melalui latihan. Tanpa latihan yang banyak, idenya nggak akan tajam. Oke. Next. Periksa kekonverensian. Ini sendiri ya. Nah, sisanya satu lagi sendiri saya sisakan karena udah terlalu banyak yang saya bahas.
Oke, saya akhiri ini rekaman pengganti tutorial yang lalu yang hilang.